Halo, selamat sore Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Shalom, kembali lagi di channel saya, Dika Channel Stories. Kali ini kita bahas terkait episode baru, platform baru. Hati-hati, kenali baik-baik apa itu scam trading. Kali ini kita bahas mengenai eToro. Kenapa saya bahas ini? Karena memang sebelumnya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ada korban yang dia menyampaikan hal ini ke saya. Dan saya pikir sebelum banyak korban yang berjatuhan, alangkah baiknya kalau saya coba bongkar, coba analisa kembali terkait eToro. Mungkin Bapak Ibu juga istilahnya belum banyak yang tahu, tapi mari kita masuk ke slide berikutnya. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, terus terang saya open sedikit, saya publish, saya dapat surat peringatan pertama dari salah satu bank di Indonesia, seperti itu, terkait saya belum bisa melunasi angsuran yang keempat, di mana saya sempat pinjam waktu itu 500 juta untuk bayar komisi yang ketujuh. Dari 500 juta saya cair 460 juta, saya bayar 2 kali, 200 dan 260. Itu kenapa kalaupun ada korban yang mengirim ke saya bukti transfer dari teman di grup tradingnya mereka, di mana sudah cair angkanya 500 juta, angkanya 600 juta, atau bahkan mentransfer ke penerima nilainya di atas 300 juta, itu saya tidak percaya sama sekali. Ini saya open, di sini ada nama saya juga ada, alamat saya juga ada, semua di sini juga ada, kayak gitu. Nah, ini angsuran keempat, dan waktu surat ini diterima, saya masih posisi di kantor. Anak saya yang pertama menerimanya ini, terus terang namanya anak kelas 4 SD menerima seperti ini, kaget kan? Seperti itu. Kalau membaca sudah bisa, kalau melihat angka juga bisa. Kayak gitu. Di sini biaya penagihan Bapak Ibu bisa melihat, ini angsuran per satu angsuran Bapak Ibu bisa melihat seperti itu, dan sisa pokok dan sisa bunga Bapak Ibu bisa melihat semua. Saya tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi, saya tidak ada yang namanya saya tutup-tutupi, semua saya publish. Dengan tujuan apa? Saya pengen menyadarkan banyak orang bahwa cukup saya aja yang mengalami hal-hal seperti ini, cukup saya aja yang pernah terpuruk seperti ini, kalau bisa cukup saya aja. Seperti itu. Ini saya pakai untuk pelunasan di transaksi ketujuh saya, dan akhirnya saya selesai transaksi yang ketujuh, selesai, tapi akhirnya ada pajak, dan di situ tidak ada di dalam kontrak, dan di situ nilai besaran pajaknya tidak relevan dengan nilai pajak yang ada di Indonesia. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu sekalian di sini paham kenapa saya selalu open, saya selalu publish apapun yang saya alami. Mungkin yang baru kena dan baru nonton video saya cuma satu video saja yang tonton, mungkin bisa flashback nonton di video-video saya sebelumnya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti langsung mengetahui berapa jumlah total besaran yang saya alami. Seperti itu. Ini 500 juta, sisa pokok terutang, Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Ini tanpa rekayasa, tanpa editing, tanpa apapun juga. Ini saya screenshot, saya crop, saya tempel. Seperti itu. Buat apa? Buat Bapak Ibu tahu bahwasannya saya mengalami hal terpuruk, dan saya membuat channel ini bukan tujuan untuk kepentingan saya sendiri, bukan
untuk mencari cuan saya sendiri, benefit buat saya sendiri tidak, tetapi saya lebih condong untuk menyadarkan banyak orang. Hidup cuma sementara, setidaknya sisa hidup dari saya itu bermanfaat buat orang lain. Oke, next. Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ini eToro Goals-nya. Kayak gitu tabelnya. Tabel yang paling rendah itu 30, paling tinggi 250. Ini udah terbiasa, ini udah biasa saja bagi saya, karena setiap kali scam trading dia pasti menawarkan hal-hal yang seperti ini. Seperti itu. Sama, hampir sama terkait Setra, TMX, apapun itu sama. Seperti itu. Terlihat di samping tabel dari nominal investasi yang ditawarkan oleh eToro. Masih sama dengan scam trading yang lainnya, dengan penawaran nominal investasi dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Dipastikan tabel ini disampaikan ke korban agar korban bisa memilih berapa nilai nominal yang akan dipakai untuk transaksi trading dalam beberapa hari ke depan. Terlihat nominal tertinggi dengan status tidak tersedia. Ini 250, tulisannya tidak tersedia. Sengaja dibuat karena sasaran mereka korban dengan nilai ekonomi keluarga, ekonomi setiap korban itu dicari yang agak menengah ke bawah. Tapi yang jadi pertanyaan, sampai kapan hal ini masih terjadi di negara kita? Apakah mereka pengen semua masyarakat di Indonesia jadi miskin gara-gara seperti ini? Setiap orang pasti mempunyai kelemahan, mempunyai kesalahan. Tapi kalau nggak dipancing terlebih dahulu, mereka ke permukaan, ini sulit untuk didapat tersangkanya. Oke, kita lanjut. Ini bukti transfer yang bisa saya sampaikan. Yang pertama 20 juta, 10 juta, 21 juta, ini random saya bagikan, dan bahwasanya selebihnya itu di atas 100 juta beliau. Nah, tapi tidak semua saya upload di sini, saya upload sebagian aja, bahwasanya ini real dan saya tutup, saya hidden dari pemberi sumber informasi ke saya. Berikut kumpulan bukti transfer dari si korban yang sudah di-share ke saya. Saya sengaja tutup identitas itu untuk menjaga rahasia si korban. Yang saya share ini sebagian dari yang sudah dikirim ke saya untuk bukti transfer dari si korban. Sebenarnya banyak bukti transfer yang dikirim ke saya, tapi yang saya upload untuk saya sampaikan seperti itu ada beberapa aja. Seperti itu, untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwasanya eToro ini udah ada korbannya. Seperti itu. Oke, next. Ini testimoninya. Kali ini konsultannya, mungkin Bapak Ibu udah tahu, yang namanya Wilson. Itu mungkin terjadi di scam trading TMX, Setra juga seperti itu konsultannya. Seperti itu. Dan ini nama grupnya, ada Pak Wilson Konsultan, Agung Suhendra, Bagaskara, Erik Ricardo Senjaya. Ini teman-teman yang ada di grup trading. Ini saya tampilkan. Ini alamat websitenya, alamat linknya seperti itu. Pada platform eToro ini dibimbing oleh Pak Wilson sebagai konsultan. Ini seperti itu. Hanya saja di platform ini saya tidak melihat marketingnya. Ya, marketingnya saya juga tidak melihat, karena secara asal mulanya juga tidak terlalu terbuka terkait marketingnya seperti itu. Si korban belum sempat menginformasikan siapa marketingnya dan asal mula kenal platform ini. Tapi saya percaya tahu akan platform ini tuh tidak secara tiba-tiba.
istilahnya platform ini dikenal si korban itu tidak mungkin secara tiba-tiba si korban langsung tahu, ini pasti ada ujung tombaknya, yaitu marketing. Seperti itu. Karena dengan adanya marketing baru bisa masuk ke titik platform ini. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan ini, yang membaca ini, atau yang menonton video kali ini paham. Oke, next. Ini user interface eToro. Saya kira sama. Caranya juga sama, gabung, langsung daftar seperti ini, dan ini di dalamnya saya kira sama kok. Dengan Setra TMX saya kira sama. Terus tampilan di bawahnya, link-linknya juga sama. Kayak gitu. Warnanya juga sama-sama lah istilahnya. Nggak ada yang beda. eToro dengan tampilan. Dan kata lain apa? Ini mungkin satu template. Ini mungkin satu server. Dan ini mungkin satu database. Tapi ganti-ganti nama, ganti-ganti marketingnya seperti itu, walaupun sebenarnya marketingnya itu cuma satu orang kayak gitu, tapi foto profilnya beda kayak gitu. Mereka masih pakai foto profil yang cewek-cewek cantik seperti itu. Oke, next. Saya tidak terlalu banyak bahas eToro, yang pasti eToro Bapak Ibu sekalian sudah tahu hal itu. Hati-hati, kenali Bapak Ibu terkait scam trading seperti itu, dan pastikan Bapak Ibu juga memberitahu, menginformasikan ke teman-teman, ke tetangga, saudara, seperti itu. Waspada terkait scam trading, karena scam trading terjadi secara tiba-tiba kayak gitu, melalui medsos Facebook atau medsos yang lain seperti itu. Tapi satu hal, tetap jaga kewaspadaan Bapak Ibu sekalian kayak gitu. Ini kontak saya yang selalu saya bagikan di akhir video saya. Kalaupun ada yang mau sharing, kalaupun ada yang mau dibagikan, silahkan. Saya selalu open 24 jam. Kalaupun saya belum balas, tidak usah bimbang atau ragu atau takut atau khawatir seperti itu. Yakin aja, saya akan pasti balas seperti itu. Karena saya berharap apapun yang sudah saya alami ini, saya bagikan semua ke Bapak Ibu. Apapun yang kejadian, bahkan 2 hari yang lalu saya didatangi dengan pihak bank, ngobrol panjang lebar, dan saya nyampein seperti ini. Dan beberapa korban yang ada menghubungi saya juga jelasin, tidak usah ikut, jangan sampai ada keluar uang lagi kayak gitu. Masalah pengambil keputusan mau lanjut atau tidaknya, semua saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang penting saya sudah menyampaikan hal yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai buka lubang tambah dalam lagi. Terima kasih, itu yang mau saya sampaikan. God bless you all. Bye-bye.